Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau mengasihiku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari saya undang semuanya jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita kasih angkat tangan kita kasih shalom buat seluruh jemaat. Shalom dengan senyum yang termanis ya. Shalom semuanya. Shalom buat jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dulu, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kita. Bapa, selamat pagi, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Sehingga sepanjang minggu kemarin kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kami boleh merasakan Engkau begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami rindu lebih lagi Tuhan untuk bisa menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu mari Bapa, biarlah setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan boleh menikmati Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami tanggalkan segala beban, segala apapun yang ada di dalam diri kami. Kami rindu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh pagi ini kami boleh dengan bebas, dengan penuh sukacita dan bersukaria memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sungguh saudara, kita sungguh bangga, kita bersyukur, kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Sungguh kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Apapun yang difirmankan pasti digenapi. Mari kita angkat tangan kita katakan syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Aku cinta Sekali lagi syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Aku cinta. Mari kita mantapkan iman kita
Yesus di dalam hidup kita pasti akan selalu berusaha untuk mau menyenangkan hatinya. Amin. Kalau kita tahu Yesus adalah pujaan hati kita tahu Yesus adalah Allah kita pasti akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semuanya ku berikan padamu, Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Amin, Tuhan. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Mari kita angkat tangan kita. Amin, Tuhan. Senangkan-Mu, Sungguh hanya ini kerinduan jemaat-Mu, Tuhan. senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku. Mari kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari saya untuk seluruh jemaat untuk dengan sepenuh hati, Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, kami sungguh rindu menyenangkan-Mu. jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, Tuhan. Kuduskan
katakan sungguh ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Katakan hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Ya, mari kita senangkan hati Tuhan. Kita berikan pujian, syukur, penyembahan yang terbaik bagi Bapa kita. Tuhan, Engkaulah Raja kita. Kami datang kepada kesedihan Yesus Engkau Allah, Yesus Engkau Raja, Engkau yang bertata, Allah setia kasih.
selamanya akan menjadi Allah yang terhebat dan terajaib di dalam hidup kami. Amin. Tuhan, sungguh kami buka hati kami pagi ini. Biar lalu melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh dibentuk lebih lagi ya Tuhan. Murnikan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami siapkan hati kami. Berbicaralah. Dan kami percaya setiap firman yang kami dengar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya firman itu akan melakukan pertumbuhan, akan melakukan pemulihan. Dan sungguh Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup setiap telinga yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hati kami boleh menjadi hati yang taat, yang sungguh-sungguh mau taat dan turut akan apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini waktu-Mu. Berbicaralah lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh pencuri firman Tuhan, kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap ya Roh Kudus. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom buat semua Bapak Ibu yang juga ikut ibadah bersama kami yang saat ini sedang berada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baiklah, pada hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 13, kita akan baca ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayatnya yang ke-12 lanjut. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita lihat adalah tentang budaya di Timur Tengah kuno, ya kuno. Budaya Timur Tengah kuno, mereka mempunyai budaya pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki ini dilakukan setelah seseorang berjalan keluar dari rumah dan dia akan kembali ke rumah, maka mereka wajib untuk membasuh kaki. Lalu hal ini pun merupakan sebuah simbol daripada hospitality. Artinya penerimaan kepada tamu yang datang ke dalam sebuah rumah. Nah, siapa yang melakukan pembasuhan kaki itu? Yang melakukan pembasuhan kaki adalah pelayan atau pembantu dan pembantu yang paling rendah. Ya. Jadi yang melakukan pembasuhan kaki orang yang lebih muda melakukan itu kepada orang yang lebih tua. Tidak boleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, enggak boleh. Kalau yang sebaya gimana? Yang sebaya juga khusus, kasus khusus. Khususnya gimana? Khususnya kalau seorang itu datang ke rumah kita dan sebaya dan kita melakukan itu, berarti itu adalah tanda penghormatan atau tanda kasih yang diungkapkan kepada teman atau sahabat yang datang ini. Jadi itu adalah sebuah budaya. Lalu yang kedua yang kita akan lihat adalah apa yang Yesus lakukan di dalam pembacaan kita hari ini. Yesus melakukan pembasuhan kaki. Siapakah Yesus? Dalam bacaan kita melihat bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Guru tentu lebih tinggi posisi dari seorang murid. Apalagi Tuhan. Tuhan jauh lebih tinggi daripada semua hamba. Tetapi kenapa dia melakukan hal ini terhadap murid-muridnya? Mungkin pada saat dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, tentu murid-muridnya itu melihat, apa-apaan nih guru? Ini hal yang tidak wajar, ya. Ini bukan budayanya. Tetapi kenapa kok dia seperti itu? Mungkin itu ada di dalam diri mereka. Dan mungkin mereka tidak bisa mengungkapkannya atau mengucapkannya. Atau mungkin juga mereka saling berpandangan. Apa-apaan ini? Gitu. Di sini kita melihat. Yesus yang adalah guru dan Tuhan. Dia menanggalkan posisinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam ayat pertama tadi dari Yohanes 13, kita membaca sebuah tulisan yang berkata bahwa sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Injil Yohanes pasal 13 sampai terakhir atau khususnya 13 sampai 16 yang ditutup dengan Injil Yohanes pasal 17 doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini adalah spesial pengajaran Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke Golgota. Dari pasal 1 sampai pasal 12 Injil Yohanes, di sana kita belajar Yesus dengan orang banyak, dengan murid-murid iya, dengan orang banyak iya. Tapi mulai pasal 13 sampai pasal 16 ini adalah spesial, ya, antara Yesus saja dengan murid-muridnya. Dan setelah itu dia tutup dengan Yohanes pasal 17 itu tentang doa Yesus yang sudah sangat terkenal. Yesus sedang mengajari murid-muridnya sebelum dia pulang atau kembali kepada Allah. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang spesifik. Dan hal yang spesifik yang tidak wajar menurut adat, menurut budaya itu dilakukan oleh Yesus. Yesus merendahkan dirinya. Coba sebelum saya lanjut kita baca dulu Filipi 2 ayat 6 dan 7.
Di sana telah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, siapa Yesus? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita lanjut ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh dia merendahkan diri. Dia mengambil posisi sebagai seorang budak. Budak yang siap untuk melayani tuannya. Budak yang siap untuk membasuh kaki tuannya. Dan itu Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Yesus mengambil posisi terendah. Melayani sampai bagian terendah. Bukan saja posisinya yang terendah yang dia ambil, tetapi pelayanannya pun dia ambil sampai bagian yang terendah. Kaki itu adalah bagian terendah. Dan kaki itu kotor. Tetapi Yesus melakukannya. Dia yang adalah guru dan Tuhan melakukan itu terhadap murid-muridnya. Seharusnya dia punya hak untuk dilayani. Seharusnya Yesus punya hak untuk dilayani oleh murid-muridnya karena posisi. Tetapi Yesus melakukan hal sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat sebentar apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hal ini, tentang posisi, ya. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Ketika seorang ibu, istri dari Bapak Zebedeus, datang kepada Yesus. Dan dia ingin dua putranya yang sudah ikut Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus, itu mendapatkan posisi yang tepat. Dan apa kata Yesus di dalam Injil Matius 20 ayat 26 mulai? Hendaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau ingin besar harus mau jadi apa? Kalau ingin menjadi besar harus mau jadi pelayan. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau ingin menjadi terkemuka harus mau menjadi seorang hamba. Posisi yang terendah. Ayat 28. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Ibu Zebedeus minta, Tuhan taruh ya Yohanes di kiri, Yakobus di kanan. Yesus nyautnya seperti ini. Seringkali manusia tidak tahu apa yang dia minta. Seringkali dia minta posisi yang tinggi. Ya, dan itu tidak salah, wajar-wajar saja. Tetapi Yesus melakukan hal yang luar biasa. Dia berkata kalau seseorang ingin menjadi besar, dia harus mau menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi terkemuka, dia harus mau menjadi seorang hamba. Ini kata Yesus. Dan suatu saat sebelum peristiwa pembasuhan kaki ini, murid-murid pun demikian. Murid-murid yang sudah ikut Yesus setidaknya 3,5 tahun itu, mereka pun mempersoalkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Luar biasa murid-murid ini. Dan apa kata Yesus? Kita kembali kita buka lagi di dalam Injil Markus
pasal 9 ayat 33 dan 35. Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 35. Judul perikopnya adalah siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lihat tuh. Murid-murid pun mempertengkarkan, tengkar gara-gara posisi. Ya, siapa yang lebih gede? Mungkin ada yang bilang, aku pasti yang terbesar di depan Yesus. Mungkin yang lain bilang, aku. Cari posisi, cari jabatan, sampai bertengkar. Dan saya lihat di sini ya, suatu hal yang luar biasa. Yesus tahu loh padahal waktu di tengah jalan. Tapi dia itu tidak langsung membahas saat itu. Ya, dia tunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Setelah sampai di rumah. Ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lagi-lagi. Posisi terkemuka, kedudukan terbesar dicapai dengan cara bagaimana? Merendahkan diri. Menjadi seorang pelayan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus berbeda dengan ajaran dunia. Pola Yesus berbeda dengan pola dunia. Dan siapa yang kita harus ikut? Saya lanjutkan dulu. Bagian yang ketiga, apa makna daripada apa yang dilakukan Yesus ini? Mengandung makna apa dari pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya? Yang pertama adalah kasih. Tadi di dalam ayat 1 dari Yohanes 13, Yesus kembali ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia mengasihi mereka. Dan kasihnya kepada mereka itu kasih yang tulus. Kasih yang sempurna. Kasih yang tidak pernah berhenti. Artinya kasih yang berkesudahan. Tadi saya katakan di dalam budaya Timur Tengah dulu atau kuno. Kalau ada seorang yang sebaya dengan kita lalu melakukan pembasuhan kaki. Itu proses yang sangat khusus sebagai tanda bahwa yang melakukan itu sangat mengasihi kita. Itu sudah budaya, jadi murid-murid itu ngerti. Ya, bahwa kasihnya dia, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pernah habis dari mereka. Lalu yang kedua adalah melayani. Melayani, ya. Pemaknaan daripada apa yang Yesus lakukan ini adalah melayani. Melayani dengan kualitas terbaik. Tidak menganggap diri lebih tinggi. Filipi tadi berkata, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tapi dia rela menanggalkan itu untuk sebuah pelayanan. Pelayanan kasih. Tadi kita juga sudah baca, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pemaknaan yang ketiga, merendahkan diri satu terhadap yang lain. Merendahkan diri, ya, merendahkan diri, saling merendahkan diri. Makanya Yesus katakan di dalam ayat 14 dan ke-15 dari Yohanes pasal 13 tadi. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi makna pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus itu adalah mengasihi, melayani, dan merendahkan diri. Dan kerinduan hati Yesus adalah apa yang dia teladankan, apa yang dia lakukan itu dilakukan juga oleh murid-muridnya. Harus, wajib. Kalau di dalam bahasa aslinya, terjemahannya wajib itu adalah hutang. Dianggap kayak hutang. Ya. Kalau tidak melakukan itu berarti hutang. Kamu berhutang. Kayak gitu. Kamu wajib melakukannya. Yesus sedang menunjukkan siapa dia di depan murid-muridnya. Dan dia ingin apa yang dia lakukan itu dilakukan oleh murid-muridnya. Dia sedang mentransferkan karakter Yesus kepada murid-muridnya. Supaya mereka melakukannya. Jangan lagi kamu bertengkar siapa yang lebih besar. Jangan lagi kamu bertanya siapa yang lebih tinggi. Jangan lagi kamu itu menginginkan yang terkemuka. Ayo lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini otomatis kamu pasti jadi besar, kamu pasti terkemuka. Jadi yang terbesar, yang terkemuka itu harus melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 13 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini yang mana? Yang telah dilakukan oleh Yesus. Membasuh kaki murid-muridnya. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya setiap perkataan, setiap ajaran yang pernah dia berikan kepada murid-muridnya itu dipahami oleh mereka. Dan bahkan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi dia mulai mendemonstrasikan yang sesungguhnya apa sih gitu ya. Dia mendemonstrasikan itu kepada murid-muridnya. Dengan harapan murid-muridnya sudah mendengar, melihat dan melakukannya. Ini yang Yesus mau. Pola pemuridan yang sungguh luar biasa. Ya. Jadi murid-muridnya diajari, dia ngomong teorinya, dia mempraktekannya dan dia mau murid-muridnya melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya ini, dia rindu kita pun melakukannya. Yesus adalah teladan hidup kita, betul? Ya, Yesus adalah teladan hidup kita. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, dimanapun kita, apapun posisi kita, mari bersama-sama kita menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Artinya, kita wajib mengikuti jejaknya. Kita wajib mengikuti apa yang dia telah lakukan. Apa itu? Tadi sudah saya katakan. Di dalam pemaknaan pembasuhan kaki, ya, maknanya adalah mengasihi, melayani, dan merendahkan diri. Jadi kita wajib mengikuti jejaknya Yesus. Punya agapao, punya kasih yang kualitasnya sama dengan kasih Yesus. Apa mungkin kalau engkau dan aku membawa hidupmu makin hari makin melekat dengan Yesus, maka itu akan tertransfer ke dalam hidupmu. Kasihmu akan menjadi kasih yang berkualitas, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Bahasa kerennya
unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tetap mengasihi walaupun dikhianati. Pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia sudah tahu bahwa salah satu di antara mereka akan berkhianat. Salah satu di antara mereka akan menjual dia. Dan salah satu di antara mereka akan menyangkal dia. Tapi kita lihat pada saat pembasuhan kaki, apakah Yesus menghindar dari orang-orang itu? Apakah Yesus tidak membasuh kaki si Yudas? Apakah Yesus tidak membasuh kaki si Petrus? Alkitab tidak mencatat itu. Dia membasuh kaki semua. Orang yang menyangkal dia, orang yang bakal menjual dia, dia basuh semuanya. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak tunggu engkau mengasihi aku atau tidak. Ini yang Yesus punya. Dan Yesus mau setiap kita pun punya kasih yang sama. Kasih yang rela untuk tetap mengasihi sekalipun kita disakiti, sekalipun kita tidak dipedulikan, sekalipun kita tidak dianggap, kita tetap mengasihi. Ini yang Yesus rindukan. Sudahkah kita memiliki kualitas kasih ini? Kasih bukan hanya sebuah teori. Kasih harus dipraktekkan. Kasih yang tulus itu harus ada. Kalau saat ini kualitas kasih kita belum seperti itu, mari hari ini kita belajar. Karena Yesus berkata, aku sudah melakukan itu. Aku yang adalah guru dan Tuhan melakukan itu. Aku sudah memberikan teladan kepada kamu. Wajib kamu untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ini kita lakukan, inilah yang membedakan kita dari dunia. Dunia tidak punya kasih jenis ini. Jangan kamu seperti dunia. Kamu adalah milik Kristus. Kamu murid-murid Kristus. Kamu harus menjadi seperti Kristus. Punya kasih kualitas surga. Jangan punya kasih kualitas dunia. Ketika kita memberikan kasih kepada mereka yang memusuhi kita, disitulah terangmu bercahaya. Disitulah engkau bercahaya. Ya, engkau berbeda dari yang lainnya. Sulit dilakukan, tapi kita mau belajar bersama-sama. Mungkin pagi ini ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan kepahitan, yang masih menyimpan kesalahan-kesalahan orang, dan engkau belum bisa untuk mengampuninya. Ini waktunya. Miliki kasih Yesus dalam hidupmu, sehingga engkau mampu untuk mengampuni. Kapan Yesus mengampuni Yudas? Kapan Yesus mengampuni Petrus? Sebelum dia disalib, dia sudah mengampuni mereka. Ya. Sebelum itu dia sudah mengampuni. Itulah penerimaan. Kasih di dalam keluarga. Kasih yang bagaimana? Kasih yang menuntut? Ataukah kasih yang saling melayani? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Adakah kasih Yesus di dalammu?
andai saja kasih Yesus mewarnai setiap keluarga, maka keluarga-keluarga akan hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Andai saja kasih Yesus ditempatkan pada posisi yang tepat di dalam sebuah keluarga, maka saya percaya keluarga itu adalah keluarga yang harmonis. Keluarga yang sungguh-sungguh bisa memancarkan kasih Kristus. Melayani dengan tulus. Ini yang bisa kita ambil dari apa yang telah Yesus lakukan. Yang pertama kita ambil kasih. Miliki agapao. Bukan angpao. Ya, pao-pao ada di belakang. Agapao, agape. Kasih Kristus ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, melayani dengan tulus. Yesus meneladankan itu. Melayani di dalam ketulusan. Dengan landasan kasih yang tulus. Melayani pun dengan tulus. Jangan melayani karena terpaksa. Lagi-lagi di dalam keluarga. Bagaimana pelayanan di dalam keluarga? Sudahkah suami melayani istri, istri melayani suami dengan kasih yang tulus? Anak-anak melayani orang tua anak-anak melayani dengan tulus. Jangan melayani karena sebuah tuntutan. Tapi lakukan pelayanan di dalam ketulusan. Di dalam gereja, bagaimana kualitas pelayan-pelayan? Melayani yang bagaimana yang kamu lakukan? Melayani karena kewajiban? Ataukah melayani karena engkau mengasihi Yesus? Ingat, Yesus berkata, aku telah memberikan teladan kepada kamu. Wajib kamu melakukannya. Tadi saya katakan kata wajib itu dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan berhutang. Ya, berhutang. Jangan melayani asal-asalan. Ya, melayani dengan sungguh-sungguh seperti yang Yesus telah lakukan. Terutama pelayan mimbar. Hati-hati. Hati-hati. Semua mau melayani. Pelayanan yang paling diincar pelayanan mimbar. Opo-o, tampil. Hati-hati. Beda tipis antara kedagingan dan roh kalau sudah berada di atas. Hati-hati. Periksa hatimu. Apa motif pelayananmu? Mengasihi Tuhan ataukah aku ingin tampil? Mari melayani. Apapun pelayanan yang kita terima. Ya, saya tidak katakan yang ditugaskan. Karena pada saat penugasan kan pasti ada penerimaan atau tidak kan. Apapun pelayanan yang sudah kau terima, lakukan dengan kualitas yang terbaik. Lakukan dengan motivasi kasih kepada Kristus. Dan lakukan di dalam ketulusan. Di dalam masyarakat, bagaimana kita mengaplikasikan pelayanan, melayani di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup tidak sendirian, kita punya tetangga, kita punya orang-orang di lingkungan kita. Aksi kepedulian harus ada. Tunjukkan bahwa di dalammu ada Yesus. Yesus yang melayani tanpa membeda-bedakan. Ada tetangga yang baik, ada tetangga yang mungkin menurut pandangan saudara kurang baik, tetap disapa. Ya. Jangan mahal sapaannya. Jangan mahal senyumnya. Yesusmu adalah Yesus yang murah hati.
Tunjukkan kemurahan-Mu melalui senyuman-Mu, melalui sapaanmu. Loh enggak kenal kok. Kenal enggak kenal, tetap disapa. Apa sih beratnya? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Mungkin pertama orang itu akan melengos ya. Siapa itu? Enggak kenal. Enggak apa-apa, dibalas aja dengan senyum supaya dia tahu bahwa engkau sedang menyapa dia. Ya. Saudara, kalau sapaanmu itu diikuti dengan kata shalom untukmu, maka berkat Tuhan akan mengalir bagi orang yang saudara sapa itu. Ya. Kita bisa melayani kalau tetangganya lagi kesusahan. Apa yang kita lakukan? Tunjukkan kepedulianmu. Mungkin engkau datang untuk mendoakan dia. Mungkin saudara bisa apa yang kau lakukan. Jangan cuek, jangan acuh. Melayani. Kita diutus oleh Tuhan untuk melayani. Kita harus jadi seperti dia. Dia jauh dari surga, datang ke bumi. Dan dia katakan apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika ada kesempatan, jangan lewatkan kesempatan. Lakukan yang terbaik. Pada saat saudara lakukan itu, orang akan melihat engkau berbeda dengan yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena di dalam dirimu ada Yesus. Yang ketiga, saling merendahkan diri. Pemaknaan ini pun harus ada di dalam diri kita. Mudah bergaul dengan siapa saja. Jangan bergaul dengan orang yang sama aja dengan kita. Artinya yang lebih keren lagi, yang selevel. Kamu kenapa sih gak bergaul dengan si B? Gak level. Ya kan, anak-anak muda kan gitu. Ya, gak level Jangan. Kalau engkau murid Yesus, saya murid Yesus. Dengan siapa saja kita bisa bergaul. Ya, tidak pilih-pilih. Kita mau menunjukkan bahwa di dalam saya ada Yesus. Lalu yang berikutnya, semua kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, engkau dan aku adalah pengemban amanat agung. Saya dan saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain. Mungkin saat ini saudara berkata, saya sudah punya murid, bagus, lanjutkan. Lanjutkan dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan? Teori, praktek dilakukan. Ya. Keteladanan hidup. Saudara harus punya murid. Saudara tua, muda, besar, kecil harus punya murid. Karena amanat agung itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Semua murid Yesus. Kalau sekarang belum punya murid, ayo cari murid. Kayak Yesus kan, dia cari murid. Ya, bukan muridnya yang datang, tapi dia cari murid. Lalu dia muridkan. Dengan apa? Keteladanan hidup. Nah, biarlah setiap kita, semua yang sudah mendengar firman hari ini. Tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan sebuah keteladanan bagi murid-muridnya supaya mereka wajib untuk melakukannya. Baiklah kita semua juga pada hari ini kita mau berubah. Saya berubah, saudara berubah. Kita sama-sama ditransformasi oleh firman Tuhan menjadi lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, seperti Yesus itu saja yang aku minta. Sepanjang jalan
Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami lakukannya di dalam hidup kami. Kami boleh meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Setiap hari kami boleh hidup di dalam kasih. Setiap hari kami boleh melayani dan kami boleh merendahkan diri satu terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu dan semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang saat ini juga sudah mendengarkan firman-Mu, boleh melakukan firman ini. Sehingga sungguh kami boleh menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekarang mari sama-sama kita tunjukkan kasih kita buat bangsa dan negara kita melalui doa syafaat kita yang akan kita naikkan ke hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk jemaat dan juga perekonomian jemaat dan juga perekonomian bangsa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, untuk kami boleh menikmati berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa, sungguh biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha yang baru dimulai dan yang sudah jalan, Tuhan berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera untuk menjalankan usaha-usaha yang dimiliki oleh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami yang bekerja kepada orang lain, Tuhan berkati kami untuk kami terus bersemangat, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk tempat kami bekerja. Dan kami percaya Tuhan, kami juga bisa menjadi orang-orang yang memberkati tempat pekerja kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap orang tua, anak-anak-Mu yang sedang sekolah Tuhan. Kau melihat saat-saat sulit ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau cukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu Tuhan ada pada setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa ini. Kiranya pemulihan Tuhan berikan atas perekonomian bangsa ini Tuhan. Kau memberikan kebijaksanaan Tuhan untuk para pemimpin kami. Secara khusus Tuhan untuk Menteri Keuangan kami Tuhan. Sehingga dia memiliki hikmat untuk mengelola semua perekonomian bangsa ini. Tuhan, hanya kepadamu kami berseru, biar pemulihan perekonomian bangsa ini sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, semua pengelolaan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bangsa ini masih tetap bisa beroperasi dengan baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita berdoa untuk pemerintah kita, presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan
pemerintahan bangsa Indonesia ke dalam tangannya. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, para menteri dan seluruh wali kota bahkan bupati, Tuhan berkati mereka. Kami mohonkan biarlah hikmat Tuhan ada pada mereka. Kami tahu Tuhan di masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi mereka untuk boleh memegang tanggung pemerintahan. Tetapi kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang memampukan mereka. Biarlah ada hikmat kebijaksanaan yang menyertai setiap pemerintahan kami. Biarlah mereka boleh memerintah bangsa negara ini bahkan sampai kepada setiap daerah dengan kesatuan hati. Dan biarlah Tuhan seperti apa yang dicanangkan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju. 75 tahun bangsa kami Tuhan, kami sudah melaluinya. Dan biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit ini, kami boleh terus melihat berkat penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Kami sungguh bersyukur kalau pemerintahan bangsa kami sampai pada detik ini masih boleh terus berdiri kokoh. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu terus Engkau nyatakan. Engkau terus Tuhan mengontrol dan Engkau terus mengawal pemerintahan bangsa kami. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebijakan yang diberikan, yang dikeluarkan adalah kebijakan yang membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah seluruh warga Indonesia, kami seluruh warga Indonesia boleh menjadi warga yang patuh akan pemerintah kami. Boleh menjadi warga yang taat untuk melakukan segala apa yang menjadi kebijakan pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati dan kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kini saatnya kita berdoa untuk jemaat IRC. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami masih ada di sini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat IRC Tuhan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Lindungilah kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, berikanlah kami kekuatan Tuhan di masa-masa ini, agar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami lepas dari tangan-Mu, tetapi kami terus mendekat kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat IRC yang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter. Kiranya Engkau menyembuhkan jemaat IRC yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di dalam jemaat IRC yang sedang sakit kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat IRC hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, sungguh kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan sudah mendengar bahkan sudah menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kami rindu berdoa untuk saudara-saudaraku semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sepanjang minggu kemarin berulang tahun. Saya persilahkan berdiri di tempat, nanti Kakak Ati akan berdoa buat yang berulang tahun. Ada yang berulang tahun? Oke, kalau tidak ada jemaat yang di rumah yang sedang berulang tahun, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sama-sama selamat ulang tahun. Nanti setelah itu Kakak Ati akan berdoa. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Mari bersama-sama kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami berdoa untuk semua saudara kami yang sedang berulang tahun.
Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kasih karunia Tuhan. Umur yang baru, kesehatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka semua di usianya yang baru, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah apa yang mereka kerjakan, semua usaha yang mereka kerjakan, Tuhan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Dan biarlah rencana-Mu Tuhan genapi atas hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Sekarang mari sama-sama kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa agar supaya Tuhan bisa menerima apa yang kita beri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan atas setiap kami. Kini saatnya kami memberi Tuhan, kiranya Kau memberkati agar supaya apa yang kami beri ini Tuhan, itu benar-benar bisa memberkati pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita katakan glory, glory, haleluya. Daripada ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya tangan-Mu diulurkan bagi setiap jemaat, bagi setiap orang yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah apa yang sudah Kau firmankan di dalam firman-Mu digenapi di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biarlah Engkau memiliki tubuh yang sehat, biarlah Engkau memiliki jiwa yang sehat, biarlah Engkau boleh memiliki roh yang sehat. Hidup-Mu menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup-Mu menjadi hidup yang berdampak bagi semua orang. Sehingga semua orang boleh melihat Yesus di dalam-Mu. Dan mereka boleh mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus kiranya memberkati Engkau di sepanjang minggu ini. Segala apa yang Kau usahakan diberkati. Apapun juga yang dikerjakan tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, setiap berkat itu tercurah atas-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.